Saat Yesus tergantung di kayu salib, ada pergolakan di alam roh yang begitu dahsyat, yang nggak terlihat oleh mata jasmani kita. Bukan hanya langit menjadi gelap dan bumi bergetar, tapi juga di dimensi yang nggak kelihatan, peperangan sengit sedang berlangsung. Surga hening, neraka bersorak, mengira mereka menang. Tapi mereka nggak tahu bahwa justru di momen paling gelap itulah, terang paling menyilaukan sedang dinyalakan. Yesus memang tergantung di salib, tubuhnya luka parah, mahkota duri menusuk kepalanya, tangan dan kakinya dipaku, darah terus mengalir. Dalam keadaan kesakitan yang ekstrim itu, yang keluar dari mulut Yesus bukanlah jeritan kutukan, bukan sumpah serapah, bukan teriakan penuh amarah. Yang keluar adalah satu kalimat yang mengguncang alam semesta. Kalimat itu adalah, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu bukan sekedar kalimat belas kasihan. Itu adalah pekik kepedihan dari hati Allah yang melihat betapa dalamnya manusia jatuh. Sampai mereka tega membunuh dia yang tidak bersalah. Kalimat pengampunan ini adalah seruan kasih yang gak terbatas. Mengingatkan kita betapa besar kasih yang rela menanggung dosa dunia. Tapi sebaliknya, kebanggaan iblis adalah kebencian. Itulah mahkota kejayaannya. Kebencian adalah senjata andalan iblis untuk menghancurkan manusia. Selama berabad-abad, iblis menikmati kemenangan demi kemenangan saat manusia saling menyakiti, saling membalas, dan saling membenci. Dari Kain yang membunuh Habel hingga bangsa-bangsa yang berperang demi kekuasaan, kebencian telah menjadi bahan bakar neraka yang menghancurkan umat manusia. Tapi kali ini, skenario itu hancur total. Yesus nggak membenci, dia nggak membalas, dia nggak mengutuki, dia bahkan mengampuni. Dan di saat itulah iblis mulai panik. Karena ternyata Yesus nggak membalas dengan kekerasan seperti yang selama ini dilakukan oleh manusia. Nggak ada sumpah serapah, nggak ada murka yang meledak-ledak, tapi yang keluar justru pengampunan. Pengampunan yang murni, tulus, dan tanpa syarat. Sesuatu yang nggak pernah ada dalam kamus neraka. Dan itu membuat seluruh sistem kebencian yang dibangun iblis selama ribuan tahun mulai runtuh. Karena kasih ini terlalu radikal, terlalu murni, terlalu kuat. Jika manusia mulai mengerti bahwa mereka bisa mengampuni, bahwa mereka bisa bebas dari siklus luka dan balas dendam, maka rantai dosa yang dibanggakan iblis akan putus satu persatu. Yesus gak hanya sedang mati untuk menebus kita, tapi juga sedang menghancurkan kerajaan kegelapan dengan senjata yang paling mematikan bagi iblis. Dan senjata itu adalah pengampunan. Dan itulah yang membuat seorang prajurit Romawi yang terbiasa melihat kematian dan penderitaan tiba-tiba berseru, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Markus 15 ayat 39. Hati yang beku, luluh hanya oleh karena satu kalimat pengampunan. Kalimat itu bukan cuma meluluhkan hati tentara Romawi, tapi juga membungkam seluruh neraka. Dan hari ini mungkin kamu sedang tergantung juga, tapi bukan di kayu salib. Di antara luka dan pengkhianatan, di antara tuduhan dan rasa kecewa, di antara rasa sakit yang kamu simpan terlalu lama, dan kata-kata yang menyakitkan yang terus terngiang di telingamu. Tapi dengar ini baik-baik, Yesus tahu rasanya. Dia pernah disakiti, dikhianati, dipaku oleh orang yang justru dia coba selamatkan. Tapi di tengah semuanya itu, dia tetap berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Dan pengampunan itu bukan cuma untuk mereka yang menyalibkannya, tapi juga untuk kamu, untuk setiap luka yang kamu bawa, untuk setiap kegagalan yang kamu sesali, untuk setiap orang yang sulit kamu maafkan. Yesus nggak hanya mengampuni, tapi dia juga membuka jalan supaya kamu pun bisa mengampuni dan diampuni. Karena saat kamu memilih untuk mengampuni, kamu sedang menghancurkan senjata andalan neraka. Kamu sedang ikut serta membuat kebencian kehilangan kekuatannya. Dan dengan air mata serta luka yang mungkin belum sembuh sepenuhnya, kamu berani untuk melakukannya. Dan kamu sedang berada di jalur kemenangan bersama Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Amin.